Imam Ahmad ini madhabnya kunut, harus kunut karena Imam Ahmad yang meriwayatkan dari sini. Cuma kalau kita sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tidak ada kunut. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini sama pandangannya, beliau kunut. Imam Malik berkunut, cuma kunutnya Imam Malik setelah suratan sebelum rukuk dan tidak mengangkat tangan. Kalau Imam Ahmad beliau berkunut sama dengan Imam Syafi'i setelah di dalam subuh beliau berkunut. Nah Imam Malik sama kunutnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak kunut subuh tapi kunut di dalam witir Ramadan. Jadi kalau Imam Abu Hanifah kunutnya di dalam witir Ramadan tapi tidak mulai pertengahan. Jadi mulai awal, mulai sholat tarawih hari pertama, setiap selesai witir terakhir beliau kunut setelah i'tidal. Ini Imam Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuk, wa ba'da dukhuli, dan setelah atau sesudah masuk. Jadi ini lanjutan dari wasunanuha, adapun banyak-banyak sunnahnya. Sunnahnya sholat sebelum masuk. Jadi wa ba'da dukhuli, dan sesudah masuk sholat, masuk dalam sholat sudah takbiratul ihram, fiha, yaitu di dalamnya dukhul sayan, adapun sesuatu. Setelah kemarin ada sunnah sebelum sholat, yaitu al-adhan wal iqamah. Sebelum sholat ada dua kesunahan, yaitu adhan dan iqamah. Nah setelah di dalam sholatnya sendiri ada dua kesunahan. Satu at-tasyahudul awwalu, satu tasyahud awal. Ini juga sunnah. Maka di dalam fikih diterangkan sunnahnya ini sunnah ab'ad. Kalau di tasyahud awal dia dianjurkan sujud sahwi. Wal kunutu, dan kunut ini juga sunnah ab'ad. Maka tidak kunut juga sujud sahwi. Fis subhi, di dalam subuh, wa fil witri, dan di dalam witir, finis fil akhir, di dalam pertengahan akhir, min syahri ramadhana, dari bulan Ramadan. Ada dua perkara sunnah yang terjadi di dalam sholat kita yang disebut dengan sunnah ab'ad. Yang lain adalah sunnah hayat. Sunnah ab'ad ini kalau dilupakan dia sujud sahwi. Pertama tasyahud awal, kedua kunut di dalam subuh, dan kunut pada witir pertengahan Ramadan, jadi tanggal 15 sampai selesai. Kalau tidak kunut maka dia sujud sahwi. At-tasyahudul awal, adapun tasyahud awal sunnatun, itu sunnah fi sholati, di dalam sholat. 5 karena keterangan rawi yang menceritakan kepada ma. 5 karena hadis rawi menceritakan kepada ma Abdullah ibnu Buhainah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW qoma, itu berdiri Rasul fi sholati duhri, dalam sholat duhur. Wa alaihi, dan yaitu atas Rasul julusun, adapun duduk. Falamma atama, maka ketika menyempurnakan Rasul salatahu pada sholatnya Rasul, sajadah, maka sujud Rasul sajadataini, pada dua sujudan. Rawi menceritakan kepada hadis Syekhoni sahabat Bukhari Muslim. Jadi di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah bahwasanya Rasul berdiri di dalam sholat duhur. Wa alaihi julusun, dan juga duduk di dalam sholat duhur. Walehi julusun. Jadi maksudnya Rasulullah ketika sholat duhur yang 4 rakaat, pada waktu tahiyat awal beliau langsung berdiri. Qoma fi sholati duhri. Walehi julusun, padahal seharusnya kan duduk untuk tahiyat awal. Nah setelah itu berarti tidak ada tahiyat awal. Rakaat pertama, kedua, ketiga, 4 tidak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Nah, falamma atama sholatahu, setelah Rasulullah menyempurnakan sholatnya, sudah selesai tahiyat akhir, sajadah, maka sujud Rasul sajadah dengan dua sujudan. Maka Rasul sujud sahwi, Allah Akbar, ya, baca sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk, Rabbi fil lagi, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Baru salam. Rawi menceritakan kepada dia Syekhoni sahabat Bukhari Muslim. Walau karena seandainya ada apa sujud, atau walau karena seandainya ada tahiyat awal atau julus tadi, walau karena seandainya ada apa julus tadi, karenanya itu fi'il mati nakis, dia bentuk fi'il mati mudzakkar tanpa tak taknis,
isimnya jelas mudzakkar, yaitu julus. Seandainya duduk tahiyat awal itu bagian dari kewajiban, walau karena seandainya ada julus tahiyat awal tadi duduknya, wajiban itu wajib, lama taroka, maka tidak meninggalkan nabihu pada julus. Kalau seandainya duduk tahiyat awal itu wajib bukan sunafat, tentu Rasul tidak akan pernah meninggalkannya. Wa ma masru'atuhu, adapun kesyariatannya julus atau duduk tahiyat akhir, fal ijma'u, maka adapun ijma' munakidun, yaitu terakad ba'da sunnati syarifati, setelah sunnah yang mulia, ala dzalika, atas itu. Artinya kesunahannya sudah final, bahwa duduk tahiyat awal adalah sunnah munakidun ba'da sunnati syarifah, yang sudah terangkat dari sekian sunnah. Sholat ada 2 sunnah abad yang inti, yaitu tahiyat awal dan kunut. Di dalam kunut sendiri ada juga sunnahnya, yaitu membaca kunutnya, membaca sholawat kepada Nabi, membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Ini tiga-tiganya juga sunnah abad. Kalau kunut sudah berdiri tapi dia tidak membaca sholawat kepada Nabi, dia sujud sahwi. Membaca sholat Nabi tadi tidak membaca kepada al dan sahabat Nabi, juga sujud sahwi. Maka dalam fur'ul fikih sujud sahwi ada 5. Pertama tahiyat awal, kedua kunut ketika membaca sholawat dalam kunut, keempat sholawat kepada Nabi dalam kunut, kelima membaca sholawat kepada sahabat di dalam kunut. Selain kunut subuh ada kunut witir. Kunut subuh dan kunut witir pada pertengahan Ramadan akhir sama bacaannya dan sama hukumnya, itu sunnah abad. Fal ijma'u, maka adapun ijma' munakidun, itu terakad ba'da sunnati syarifati, setelah sunnah yang mulia, ala dzalika, atas itu, al julus, itu julus. Wa kaifa qa'ada, dan bagaimanakah duduk orang, wa kaifa qa'ada, dan bagaimanakah duduk orang. Duduknya bagaimana tahiyat awal? Jaza, maka boleh orang bila hilafin, dengan tanpa hilaf, bil ijma'i, dengan ijma'. Lakin il iftirasu, akan tetapi adapun duduk iftiras, afdalu, itu lebih utama. Di sini tanyakan, fal ijma'u mu'akkidun ba'da sunnati syarifati ala dzalika wa kaifa qa'ada, bagaimanakah cara duduknya yang menang, jasa yang boleh. Bagaimana cara duduknya yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya? Maka ijma' ulama iftiros afdalu, duduk iftiros afdalu, itu lebih benar. Jadi duduk nongkeng. Jadi ketika kita tahiyat awal itu duduknya namanya iftiros. Iftiros itu kaki sebelah kanan, posisi kita duduk itu sebelah kanan diberdirikan kakinya dengan menekuk ujung jempol atau jari-jari, sedangkan kaki sebelah kirinya dijadikan tumpuan untuk duduk di atas bokong, namanya duduk iftiros. Fayadlisu, maka duduk orang ala ka'bin yusrahu, atas mata kaki sebelah kirinya man, ala ka'bi yusru, atas mata kaki sebelah kirinya man. Jadi sebelah kaki sebelah kiri dijadikan alas, mata kakinya menjadi alas untuk duduk. Wayan sibu, dan menegakkan orang yumnahu, pada kaki kanannya orang. Wayadau, dan meletakkan orang atrofa asobihi, pada banyak-banyak ujung, banyak-banyak jari yaman, al yumna yang kanan, lil kiblati, pada kiblat. Maka ujung-ujung jarinya ditekuk untuk menghadap kiblat. Ini namanya iftiros. Jadi kaki sebelah kiri, fayajlisu ala ka'bi yusrahu, duduk telapak kaki sebelah kiri dijadikan alas, mata kakinya menjadi tumpuan, jadi ala ka'bi yusrahu, mata kaki sebelah kirinya jadi tumpuannya. Kemudian sebelah kaki kanannya ditegakkan telapak kakinya, dan meletakkan wayadau atrofa asobihi, meletakkan ujung jari-jarinya al-yumna yang kanan lil kiblati, menghadap kiblat.
Ini namanya duduk iftiras. Wa amal kunut adapun kunut fa yustahabu maka disunahkan apa kunut fi i'tidal lisaniyati dalam i'tidal kedua fi subhi dalam subuh lima karena keterangan rawa menceritakan kepada Anasun radhiyallahu anhu sahabat Anas radhiyallahu anhu dalam hadisnya qala berkata Anas mazalata henti-hentinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu yaitu berkunut sahabat Rasul fi subhi di dalam salat subuh hatta faraqo hingga berpisah Rasul atunya pada dunia. Artinya tak henti-hentinya. Mazala ini amalnya sama dengan kana. Dia min akhwati kana tarfaul isma tansubul khobar. Rasulullah jadi isimnya, yaknutu jumlah fiil dan fa'ilnya menjadi khobarnya lafaz zala. Mazala tak henti-hentinya Rasul. Artinya Rasulullah selalu tanpa henti yaknutu itu berkunut Rasul. Nah, hadis ini menjadi hadis yang dijadikan patokan oleh orang-orang bermadhab Syafi'i, bermadhab Maliki, berhadap Imam Ahmad untuk berkunut di dalam sholat subuh. Hatta farqatunya hingga beliau meninggal. Rawi menceritakan dua hadis Al-Imam Ahmad itu sampai Imam Ahmad Bawiru dan lainnya Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini madhabnya kunut. Harus kunut karena Imam Ahmad yang meriwayatkan dari sini. Cuma kalau kita sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tidak ada kunut. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini sama pandangannya beliau kunut. Imam Malik berkunut cuma kunutnya Imam Malik setelah suratan sebelum rukuk dan tidak mengangkat tangan. Kalau Imam Ahmad beliau berkunut sama dengan Imam Syafi'i setelah di dalam subuh beliau berkunut. Nah Imam Malik sama kunutnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak kunut subuh tapi kunut di dalam witir Ramadan. Jadi kalau Imam Abu Hanifah kunutnya di dalam witir Ramadan tapi tidak mulai pertengahan. Jadi mulai awal, mulai sholat tarawih hari pertama, setiap selesai witir terakhir beliau kunut setelah i'tidal. Ini Imam Abu Hanifah. Full kunutnya witir 1 bulan full, tapi tidak kunut di dalam subuh. Imam Syafi'i kunut di dalam subuh dan witir pertengahan, membaca kunut di dalam witir. Imam Malik kunut di dalam subuh tapi kunutnya sebelum rukuk. Kunutnya beliau tidak mengangkat tangan karena meniru Sayyidina Utsman. Utsman ini kunutnya sebelum rukuk dan tidak mengangkat tangan. Imam Syafi'i kunut mengangkat tangan tapi tidak mengusapkan ke muka. Imam Ahmad Al-Hambali kunut di dalam subuh tapi tidak mengangkat tangan dalam kunutnya, tapi kunut di dalam subuh dan kunut di dalam witir. Bahkan di dalam witir pendapatnya ada yang kunut dari mulai tanggal 1, ada yang mulai pertengahan. Waqairu dan lainnya Imam Ahmad, jadi lain juga meriwayatkan. Qala Ibnu Shalah berkata Ibnu Shalah, qad hakama sungguh telah menghukumi Imam Ahmad bisihati dengan sahihnya hadis. Qad hakama sungguh telah menghukumi bisihati dengan sahihnya hadis ghairi bahidin selain satu orang, banyak yang menghukumi minal hufati dari banyak-banyak hufat para ahli hadis. Minhum yaitu sebagian dari hufat Al-Hakimu adapun Imam Hakim. Imam Hakim bermadhab seperti Imam Syafi'i. Beliau menggunakan kunut subuh. Wal Baihaqi dan Imam Baihaqi juga kunut subuh. Wal Balkhi dan Imam Balkhi juga kunut subuh. Qala Al-Baihaqi berkata Imam Baihaqi al-amalu adapun mengamalkan bimuqtadahu dengan tuntutan kunut alal khulafai ila arba'ati atas banyak-banyak khalifah yang 4. Maka semua imam 4 ini berkunut menurut Imam Baihaqi. Tadi telah terangkan tentang kunut, jadi menjadi ibroh dan menjadi teladan bagi dan keterangan pencerahan untuk kita bahwa kunut ini sunnah muakkad. Tidak kunut maka sujud sahwi. Di dalam sholat kita ada sunnah 2, yaitu sunnah abad dan hayat. Sunnah abadnya tayat awal dan kunut. Di kunut ada 4 sunnah abad. 1 baca kunutnya Allahumma. Kedua baca sholawat ketika baca sholawat ke Nabi, keempat sholawat kepada keluarga Nabi, kelima sholawat kepada sahabat Nabi. Jadi ada 5 yang menyebabkan sunnah abad. Kalau tidak dilakukan dia sujud sahwi. Imam Syafi'i kunut dalam subuh dan witir pertengahan, mengangkat tangan tidak mengusap muka. Imam Abu Hanifah tidak kunut dalam subuh tapi beliau kunut di dalam witir mulai tanggal 1 kunut full. Imam Malik berkunut di dalam witir dan di dalam sholat tarawih, di dalam sholat subuh, tapi kunutnya sebelum rukuk. Beliau tanpa mengangkat tangan karena meniru Sayyidina Utsman. Imam Ahmad Al-Hambali beliau kunut seperti Imam Syafi'i. Beliau kunut setelah sholat subuh. Tapi beberapa pendapat mengatakan beliau kunut tidak mengangkat tangan.
Imam Ahmad juga kunut di dalam witir. Ada beberapa pendapat beliau mengatakan kunutnya setelah pertengahan, tapi beberapa pendapat kunutnya mulai tanggal 1. Imam Ahmad menggunakan dua pendapat yang dilakukan oleh Abu Hanifah maupun Imam Syafi'i.